Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sulistiawati, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai domain teknologi pendidikan. Sebelum masuk pada materi apa saja yang termasuk dalam domain teknologi pendidikan, mari kita ketahui dulu apa itu domain. Secara etimologis, domain berarti wilayah, daerah kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan atau garapan yang lebih kecil, terinci dan spesifik dari lahan atau lapangan mengenai cakupan suatu ilmu. Domain dalam teknologi pendidikan adalah ranah atau bidang kajian dalam teknologi pendidikan. Domain dalam teknologi pendidikan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, pengelolaan pendidikan atau manajemen, yang kedua, pengembangan pendidikan, dan yang ketiga yaitu sumber belajar. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai domain manajemen. Menurut Finn, manajemen meliputi proses, sistem, dan kontrol dari teknologi. Mekanisme manajemen memiliki tujuan dan memberikan arahan pada teknologi. Tanpa adanya orientasi dan mekanisme kontrol, maka tidak akan dapat dikatakan sebagai sebuah teknologi. Dalam dunia pendidikan, manajemen dikenal dengan istilah administrasi. Administrasi memiliki fungsi untuk menangani masalah yang berkaitan dalam proses kerja dalam suatu lembaga. Manajemen memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan, karena manajemen merupakan faktor keberhasilan dari sebuah pendidikan. Dalam teknologi pendidikan, manajemen merupakan sesuatu bagaimana ahli teknologi harus bekerja. Dalam hal ini, manajemen dipandang sebagai proses yang dirancang untuk digunakan dalam pesan pendidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari sasaran pendidikan. Sasaran pendidikan yang dimaksud di sini yaitu perubahan-perubahan apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu manajemen guru. Guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan tersebut harus dikelola dengan baik, dalam artian diberikan pembinaan dan pengembangan kemampuan untuk menjadi guru yang profesional. Yang ketiga yaitu peningkatan pengawasan. Pengawasan adalah bagian yang sangat penting dalam suatu pendidikan untuk mengetahui sejauh mana sistem itu berjalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain pengembangan. Menurut ICT, pengembangan sistem terhadap perancangan, produksi, evaluasi, dan pemanfaatan sistem pembelajaran secara lengkap masuk pada ketetapan pada komponen-komponen dan pola manajemen yang digunakan. Pengembangan instruksional lebih luas makanya daripada pengembangan produk pembelajaran, yang cenderung hanya pada produk yang bersifat terpisah dan menjadi lebih luas dari perancangan pembelajaran, yang merupakan bagian dari pengembangan pembelajaran. Menurut Reiglad, pengembangan pembelajaran adalah mengenai, memahami, dan memperbaiki serta melaksanakan metode untuk pembelajaran. Sedangkan menurut Jorgensen, terdapat tugas-tugas yang dimiliki dalam pengembangan pembelajaran, yaitu 6 pola pikir yang berpengaruh dalam pengembangan pembelajaran. Yang pertama yaitu audiovisual dan pengembangan teknologi. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, tujuan dalam membentuk tingkah laku. Yang keempat, komunikasi dan kontrol ilmu. Yang kelima, perbedaan era psikologi. Dan yang keenam yaitu manajemen dan produksi ilmu. Selain itu, pengembangan pembelajaran juga berpusat pada satu, memperlihatkan tujuan dari belajar dan keterlibatan partisipan. Yang kedua yaitu kemungkinan realisasi tujuan mengalami hambatan yang berhubungan dengan keterbatasan
sumber belajar, dan ketersediaan alat yang efektif. Yang ketiga yaitu melihat dan menyeleksi alternatif tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan belajar. Yang keempat, membandingkan alternatif strategi dan teknologi dalam pencapaian tujuan. Yang kelima, pencapaian proses keputusan ke dalam efektivitas program pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan recycling dan perbaikan dalam rangka pembentukan dan memperkaya pengalaman belajar. Yang ketujuh, kesuksesan pemilihan dalam menghentikan pengembangan dan mengubah program. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah menganalisis masalah, merancang penyelesaian masalah, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi sumber belajar sebagai komponen sistem pengajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar dapat berupa materi, peralatan, orang maupun lingkungan. Menurut ICT, sumber belajar diartikan sebagai semua sumber, baik berupa data, orang maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh anak didik dalam kegiatan belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses pembelajaran. Karena sumber belajar merupakan daya yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar berjalan dengan baik, sehingga pesan dapat tersampaikan pada peserta didik. Selain itu, secara umum, sumber belajar memiliki kriteria. Yang pertama, ekonomis. Dalam artian di sini yaitu tidak mahal atau murah. Yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Artinya tidak memerlukan keahlian khusus dan pelayanan khusus untuk mendapatkan atau mengoperasikannya. Yang ketiga yaitu mudah diperoleh. Artinya sumber belajar ini dapat ditemukan di mana saja, bisa di lingkungan sekitar untuk kita belajar secara langsung. Yang keempat, fleksibel, artinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak berpengaruh pada faktor luar. Yang kelima yaitu komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Itulah tadi presentasi singkat dari saya mengenai materi domain teknologi pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi, teman-teman bisa mengomentari di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.